Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Handayani, NIM K2319029 dari kelas Pendidikan Fisika A. Pada pagi hari ini akan menjelaskan materi terkait dinamika rotasi. Dinamika gerak rotasi merupakan salah satu perjabangan mekanika yang mempelajari gerak rotasi dengan melibatkan massa, gaya, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi gerak rotasi. Suatu benda berotasi jika semua bagian benda bergerak mengelilingi poros atau sumbu putar yang terletak pada salah satu bagian benda tersebut. Sebagai contoh yaitu gerak rotasi gasing. Pada gasing, titik yang menjadi acuan perputaran yaitu ujung tumpuan saat gasing berputar. Besaran-besaran yang terlibat dalam gerak rotasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu momen gaya, yang kedua yaitu momen inersia, yang ketiga hubungan momen gaya dengan percepatan sudut, yang keempat energi dalam gerak rotasi, dan yang kelima momentum sudut. Langsung saja pada yang pertama yaitu momen gaya. Suatu benda dapat mengalami gerak translasi dan gerak rotasi. Gerak translasi disebabkan oleh adanya gaya yang bekerja pada benda, sedangkan gerak rotasi disebabkan oleh adanya momen gaya atau torsi yang mengakibatkan benda dapat berputar. Momen gaya atau torsi dirumuskan dengan T sama dengan R kali F yang merupakan perkalian antara lengan gaya dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Apabila sudut yang dibentuk antara gaya dengan lengan gaya tidak sama dengan 90 derajat, maka rumus momen gaya menjadi T sama dengan F kali D sama dengan F kali R sin alfa. Arah momen gaya. Momen gaya atau torsi bernilai positif apabila gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar searah dengan perputaran jarum jam yaitu clockwise. Dan apabila benda berotasi dengan arah berlawanan putaran jarum jam counterclockwise, maka torsi atau momen gayanya bernilai negatif. Yang kedua yaitu momen inersia. Pada gerak linear, ukuran inersia suatu benda atau kecenderungan untuk mempertahankan keadaannya ditentukan oleh massa benda. Pada gerak rotasi, ukuran inersia suatu benda selain ditentukan oleh massa benda, juga dipengaruhi oleh pola distribusi massa terhadap sumbu rotasi yang disebut momen inersia. Momen inersia sendiri dibagi menjadi 3, yaitu momen inersia partikel, momen inersia benda tegar, dan teorema sumbu paralel. Untuk yang pertama, kita akan membahas momen inersia partikel. Momen inersia I dari sebuah partikel bermassa m terhadap sumbu rotasi yang terletak sejauh r dari massa partikel dirumuskan dengan I sama dengan mr kuadrat yang merupakan perkalian antara massa partikel m dengan kuadrat jarak partikel ke sumbu putar r kuadrat. Untuk benda yang terdiri dari beberapa partikel, maka momen inersianya adalah jumlah dari semua momen inersia masing-masing partikel. Begitu pula jika suatu benda memiliki bentuk yang kompleks atau terdiri dari berbagai macam bentuk, maka besar momen inersianya adalah jumlah momen inersia dari tiap-tiap bagiannya yang dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan sigma M1R1 kuadrat sama dengan M1R1 kuadrat plus M2R2 kuadrat plus M3R3 kuadrat plus dan seterusnya hingga MNRN kuadrat. Yang kedua yaitu momen inersia benda tegar. Benda tegar memiliki pola distribusi massa yang kontinu terdiri dari sejumlah besar elemen massa di M yang berjarak R terhadap sumbu rotasi dengan batas-batas yang dipilih mencakup seluruh elemen. Sehingga momen inersia benda tegar dapat dirumuskan sama dengan integral R kuadrat dm. Berikut merupakan momen inersia beberapa benda yang diketahui. Yang selanjutnya yaitu energi dalam gerak rotasi. Setiap benda bergerak memiliki energi kinetik.
Pada saat berotasi, benda memiliki energi gerak yang disebut energi kinetik rotasi yang besarnya yaitu setengah I omega kuadrat. Untuk benda yang bergerak menggelinding di atas bidang seperti pada gambar berikut, besarnya energi kinetik benda menggelinding merupakan jumlah energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi. Benda mengalami dua gerakan sekaligus, yaitu gerak rotasi terhadap sumbu bola dan gerak translasi terhadap bidang. Besarnya energi kinetik yang dimiliki benda merupakan jumlah energi kinetik rotasi dengan energi kinetik translasi, sehingga dirumuskan dengan EK sama dengan setengah mv kuadrat yang merupakan EK translasi terhadap bidang plus setengah I omega kuadrat yang merupakan EK rotasi terhadap sumbu putar bola. Maka dapat dirumuskan hukum kekekalan energi adalah EP1 plus EK translasi 1 plus EK rotasi 2 plus EP2 plus EK translasi 2 plus EK rotasi 2. Selanjutnya adalah momentum sudut. Momentum sudut adalah ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah gerak benda yang sedang berputar atau bergerak melingkar. Pada gerak translasi, momentum dirumuskan dengan P sama dengan M kali V. Pada gerak rotasi dikenal dengan momentum sudut L yang dirumuskan dengan L sama dengan I omega. I yang merupakan momen inersia, omega yang merupakan kecepatan sudut. Lalu kita beralih ke contoh soal. Contoh soal yang saya ambil adalah contoh soal menentukan besar momen gaya. Sebuah batang yang sangat ringan, panjangnya 140 cm. Pada batang bekerja 3 gaya, masing-masing F1 sama dengan 20 Newton, F2 sama dengan 10 Newton, dan F3 sama dengan 40 Newton, dengan arah dan posisi seperti pada gambar. Besar momen gaya yang menyebabkan batang berotasi pada pusat masanya adalah, dari soal kita dapat mengetahui bahwa pusat massa batang berada di tengah-tengah batang. Lalu panjang batang yaitu 140 cm yang merupakan 1,4 meter. Gaya pertama pada F1 yaitu 20 Newton dan lengan gayanya adalah 70 cm atau 0,7 meter dihitung dari pusat rotasi di tengah. Lalu gaya yang kedua F2 adalah 10 Newton dengan lengan gayanya yaitu 100 cm dikurangi 70 cm yaitu 30 cm sama dengan 0,3 meter. Gaya yang ketiga F3 adalah 40 Newton dengan lengan gayanya 70 cm sama dengan 0,7 meter. Ditanyakan besar momen gaya yang menyebabkan batang berotasi pada pusat massanya. Momen gaya 1 menyebabkan batang berotasi searah putaran jarum jam. Karenanya, momen gaya 1 bertanda negatif. Sehingga momen gaya pertama yaitu F1 kali I1 sama dengan 20 Newton kali 0,7 meter sama dengan 14 Newton meter dengan tanda negatif. Momen gaya 2 menyebabkan batang berotasi berlawanan arah putaran jarum jam. Sehingga momen gaya 2 bertanda positif. Momen gaya 2 besarnya yaitu F2 kali I2 sama dengan 10 Newton kali 0,3 meter sama dengan 3 Newton meter bertanda positif. Momen gaya yang ketiga menyebabkan batang berotasi searah putaran jarum jam, karenanya momen gaya 3 bertanda negatif. Sehingga besarnya F3 kali I3 sama dengan 40 Newton kali 0,7 meter adalah 28 Newton meter dengan tanda negatif. Resultan momen gayanya yaitu yang pertama negatif 14 Newton meter plus 3 Newton meter dikurangi 28 Newton meter sama dengan min 42 Newton meter plus 3 Newton meter sama dengan min 39 Newton meter. Besar momen gaya adalah 39 Newton meter bertanda negatif sehingga arah rotasi batang searah dengan putaran jarum jam. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.